Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam sahabat Indonesia, sahabat juang dari Sabang sampai Merauke. Sabang nggak ada. Dari tanah Jawa sampai ke tanah Papua, yang hari ini kita berkumpul untuk sama-sama mengenang peristiwa dunia yang dikenal dengan sebutan Hari Anti Korupsi Sedunia. Bicara tentang Hari Anti Korupsi Sedunia, tentu kita sebagai kelompok muda yang terintegrasi di berbagai segmen kehidupan dan memiliki jabatan-jabatan sosial, dibutuhkan agregasi untuk bisa mengisi ruang-ruang agar tercipta budaya anti korupsi. Negara kita, sebagaimana hari ini Presiden datang ke kantor KPK bersama-sama dengan Wakil Presiden, dan ini mungkin baru pertama kali dalam sejarah berdirinya KPK sejak tahun 2002, Presiden datang dan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di gedung KPK. Untuk melihat bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan, dia berbanding lurus dengan bagaimana komitmen kita memberantas korupsi. Oleh karena itu, pada malam hari ini, sesama kita generasi muda mulai dari Papua, Bali, Sultra, Jawa, dan semua yang terkonsentrasi dalam sebuah organisasi, baik di KNPI, di organisasi sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Kita akan membahas itu dalam potret kacamata kita untuk menciptakan pemerintahan yang good government dan clean government, di mana rakyat mendapatkan tempat yang setinggi-tingginya sebagai pemilik kedaulatan atas negara kita. Untuk itu, sebelum masuk ke diskusi kita lebih lanjut, saya perkenalkan diri sebagai host yang akan memimpin lalu lintas percakapan di sini, dan ini direkam nanti kemudian diupload ke YouTube Pemuda Demokrat Indonesia. Di situ ada satu kamar namanya The Marhain. Sebelum lanjut perkenalan, saya ingin tahu sedikit tentang Pemuda Demokrat Indonesia. Pemuda Demokrat Indonesia ini lahir tanggal 31 Mei 1947 di Solo. Dia 2 tahun sejak Indonesia merdeka 1945, dan oleh Bung Karno dan teman-teman pada saat itu dipelopori oleh Bapak Muhammad Isnaini dan rekan-rekan, lahirlah sebuah organisasi yang mengawal kemerdekaan. Cita-cita idealnya maka di Prasetya Pemuda Demokrat ini anti kolonialisme, neoliberalisme, dan seterusnya. Lalu kemudian Pemuda Demokrat ini sempat berubah nama menjadi Gerakan Pemuda Marhain. Lalu setelah bubar Partai Nasional Indonesia PNI Marhain, Pemuda Demokrat ini kemudian kembali nama ke Pemuda Demokrat. Jadi Pemuda Demokrat ini bertalian emosional dengan Bung Karno, bertalian emosional juga dengan Partai Nasional Indonesia PNI. Setelah PNI bubar, kemudian aset-asetnya salah satu adalah yang dalam video tadi, gedung Marhain, namanya Wisma Marhain, Marhain Indonesia, yang tadi saya dengan teman-teman masuk. Itu gedung sudah hampir sekitar 15 tahun tidak berpenghuni. Karena sudah tidak berpenghuni, lalu ditunjuklah yang agak hitam, agak keriting dari timur biar bisa masuk begitu. Karena soal Jakarta permainannya agak keras begitu. Jadi ya sudah kita masuk, alhamdulillah kita sudah hampir sekitar 5-6 bulan lah berkantor di situ. Berangkat dari situ, sebagai organisasi saya melihat, saya kemudian ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua umum di bulan Maret, dan kita coba untuk membangun sebagai anak daerah yang tumbuh dan berkembang dari organisasi kecil di daerah, organisasi kampung di daerah, merasa penting untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa, di mana teman-teman Pemuda Demokrat mempercayakan saya untuk memimpin organisasi ini ke depan. Bung dan Mbak sekalian, saya Pemuda Demokrat ini bukan baru, karena memang saya mulai ketua dari tahun 2000-an lah di Kabupaten Jayapura, lalu ketua di Provinsi Papua, dan kemudian juga pernah sekitar 2 periode menjadi ketua di DPP, dan terakhir sudah harus pensiun dari dunia kepemudaan, tapi ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral terhadap organisasi ini. Lalu kemudian hari ini kita bertemu kembali dalam rumah DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Acara podcast ini adalah bagian
bagian dari gerakan moral untuk membangun yang kami sebut dengan sinergi bersama untuk Indonesia maju. Der Marhain itu diambil dari kata marhain. Kenapa kita menggunakan nama itu? Karena tahun 1926 Bung Karno ketika di Bandung, beliau mempodcast seorang petani, saya pakai tanda petik podcast petani yang namanya Ki Aeng atau Marhain, dan kemudianlah lahirlah ajaran yang sampai saat ini dikenal oleh bangsa dan negara kita yang namanya ajaran Marhainisme. Jadi De Marhain mengambil kata dari Ki Marhain dan podcast yang dilakukan pertama kali Bung Karno kepada Ki Aeng di sawah di Bandung, sehingga podcast ini kita beri nama itu. Mungkin itu sekilas agar Bung Bung dan Mbak kita bisa kenal lebih dekat secara organisasi, dan tentunya kita memiliki simpul-simpul yang sama dalam membangun bangsa dan negara. Selanjutnya kita masuk ke perkenalan. Sebelum kita masuk materi diskusi kita, saya persilakan mungkin dari timur duluan ini, perempuan sendiri, Mbak Suraya Madubun. Sebelum Mbak Suraya Madubun memperkenalkan diri, saya mungkin prolog sedikit dulu. Mbak Suraya Madubun ini alumni HMI Jayapura. Kalau saya di PMI dulu, Mbak ini di HMI. Beliau hari ini ketua alumni HMI Mimika, Kahmi. Gitu. Kalau kita di Jakarta ini nyari Pak Menteri Investasi agak susah, Mbak Suraya ini dari Timika bisa kontrol-kontrol itu. Cukup lewat WhatsApp saja karena mereka satu angkatan kayaknya. Itu sekilas. Lebih jelasnya nanti diperkenalkan, karena kalau yang sudah masuk ke privasi ini kadang-kadang kawan-kawan sungkan untuk mengungkapkan, sehingga saya lebih minta memperkenalkan itu, lalu biar kita saling mengetahui kapasitas kita masing-masing, dan kemudian diskusi ini biar agak lebih menarik sesuai dengan tujuan daripada diskusi ini. Silakan Mbak Suraya, Mbak Aya panggilannya. Baik, terima kasih Bung Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Bung-Bung semua yang sudah hadir di podcast ini. Mohon maaf, ada kendala sedikit. Apakah suara saya masih terdengar? Dengar. Oh, sorry. Oke, terima kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Bahar ya, nama saya Suraya Madubun. Saya saat ini adalah Ketua Korps Alumni HMI Kabupaten Mimika. Selain itu saya juga sebagai Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Mimika. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Timika, program studi agribisnis sesuai dengan background ilmu. Apalagi ya? Mungkin kalau nanti kita bicara tentang Hari Anti Korupsi, memang ini sebuah sesuatu yang sangat menarik ya, sangat menarik buat kita, karena tentu saja saya pikir korupsi ini dia bukan budaya ya, bukan budaya kita, tetapi sudah membudaya, sudah menjadi sebuah habit yang sulit sekali untuk dihilangkan, karena dia sudah bisa dikatakan terstruktur dan masif. Jadi saya pikir ini kewajiban kita bersama semua, generasi muda khususnya ya, karena kita punya semangat yang begitu tinggi. Mari kita menjadi pelopor untuk pemberantasan anti korupsi. Saya pikir untuk perkenalan sampai di sini dulu, nanti kita bisa kembangkan pada diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Mbak Suraya. Jangan dulu buru-buru masuk ke materi, nanti sebentar giliran pertanyaan. Bung-bung sekalian, Suraya Madubun ini adik kandung dari, kalau kita kenal dulu di tim PSSI ada namanya Ritham Madubun. Nah, ini adik kandungnya. Dari dulu di tim nasional dari Persipura yang membawa Papua PON juara di tahun 2000 berapa? 2004 2003 ya. Kita waktu itu masih SMP SMA kan. 2003 ya? Oh ya 93, sorry. 93. Kita masih SMP SMA lah. Ini adiknya, pemain tim nasional sepak bola PSSI. Baik, selanjutnya kami bergeser ke Bali. Bung Indra, Ketua DPD KNPI Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Silakan, Bung. Ya,
Selamat malam. Apakah suara saya terdengar, Bung? Dengar. Iya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat Indonesia sekaligus tuan rumah podcast The Marhaen, Bung Harudin, dan juga Bung dan Mbak-mbak semuanya, para senior, narasumber lainnya, dan juga yang hadir pada malam ini. Perkenalkan saya, Anak Agung Gede Utama Indra Prayoga, selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Klungkung, yang mana saya sekarang masa bakti saya dari 2021 sampai 2024. Kebetulan kalau berbicara organisasi, saya termasuk paling kecil dalam DPD KNPI se-Bali. Jadi saya keseharian masih di organisasi dan juga kuliah untuk S2. Mungkin itu saja, Bung Bahar. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bung Indra. Ya, selanjutnya kita ke Tenggara, Sulawesi. Sulawesi ini ada di Jakarta sebenarnya. Ya, Bung Taib Demara, Sekretaris Jenderal Masyarakat Pertambangan Indonesia dan sekaligus pengusaha tambang. Kalau Mbak Aya ini tinggalnya di daerah tambang, tapi bukan pengusahanya. Nah, kalau Pak Taib ini tinggal di daerah tambang di Sultra dan juga sekaligus pengusahanya dan tukang gertak-gertaknya gitu. Oke, lanjut Pak Sekjen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk rekan-rekanku semua. Terima kasih Tuan Ketum sebagai penggagas inisiasi dalam acara malam ini. Semoga Allah merahmati dan memberikan kekuatan bagi Tuan dan seluruh hadir yang menyaksikan kita malam ini yang dilakukan oleh Pemuda Demokrasi Indonesia. Merdeka sebelumnya dan merdeka setelahnya. Ya, semoga limpahan kesehatan ada terus bagi kita sekalian. Saya atas nama pribadi dan mewakili teman-teman masyarakat pertambangan Indonesia ucapkan terima kasih. Kita sejiwa, kita sehati dalam rangka upaya-upaya memberikan pendidikan bagaimana korupsi itu yang tadinya tidak berbudaya seperti yang dimulai tadi oleh Ibu Suraya dan kemudian sekarang menjadi budaya. Saya optimis karena itu bukan budaya, maka insya Allah kita bisa hilangkan itu. Karena bagi saya korupsi itu musuh bagi kita semua. Mungkin sekedar perkenalkan, saya Taib Demara, kebetulan dipercayakan menjadi Sekjen Masyarakat Pertambangan Indonesia di Dewan Pimpinan Nasional dari tahun 2000. Karena maaf, MP ini baru dibentuk, kebetulan beliau juga Pak Dr. Bahar ini salah satu petinggi di masyarakat pertambangan Indonesia. Mungkin sekedar perkenalan itu, maaf saya tambahkan, kebetulan tahun 2004 sampai tahun 2009 itu saya sempat memimpin gerakan anti korupsi pro SBYJK di Provinsi Sulawesi Tenggara. Insya Allah secara kasuistik kita bisa berbagi informasi terkait anti korupsi. Mungkin sekedar perkenalan itu barangkali Tuan, saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Sekjen atas perkenalannya dan tentunya akan lebih menarik materi-materi selanjutnya. Karena Bung Taib ini, Bung Sekjen MP ini yang membuat sehingga perusahaan besar tambang di Kendari, Sulawesi Tenggara, kalau kita lihat di rekam jejak digital itu namanya Virtu Dragon, sampai bakar-bakaran. Nah ini pelakunya. Jadi sudah melampaui anti korupsi sebenarnya. Pertarungannya bukan lagi berhadapan dengan antar korupsi dalam negeri, tapi sudah dengan Cina, Korea, dan lain-lain yang berinvestasi di Sulawesi Tenggara. Bung, ditahan dulu, nanti sebentar kita diskusikan setelah kita ke Ketua Umum Gerakan Pemuda Nusantara. Bung Ferry Ahmad, sahabatku, dipersilakan. Sama-sama di masa kepengurusan KNP 2015-2018,
Dan karena kita sudah minta pensiun dini, Bung Ferry melanjutkan misi itu sebagai pengurus di DPP KNP, juga sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Nusantara. Kalau ketik di YouTube GPN News, ini pimpretnya ini, pelakunya ini. Silakan Bung Ferry, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Bahar, Waalaikumsalam. senior, dan semua teman-teman pemuda di Indonesia. Saya pertama kali mengenal Bung Bahar bin Parawan di mana itu? Bangka Belitung. Jadi beliau itu memang punya komitmen. Satu-satunya aktivis yang saya melihat komitmennya luar biasa adalah beliaunya itu. Jadi dari Papua harusnya dia sudah jadi komisaris atau apa. Sampai sekarang belum diangkat oleh Jokowi gitu. Bahkan memenangkan sebagai saksi di pertarungan KPU antara Jokowi Prabowo, Bung Bahar adalah pelaku sejarah. Namun dia tetap punya komitmen besar dan dia berada di Pemuda Marhaen, tentunya memiliki satu militansi yang luar biasa. Berbicara terkait korupsi, ada yang bilang ini bukan budaya, tapi realitasnya budaya dan lain sebagainya. Nanti kita bahaslah bahwa siapapun orang yang membiarkan korupsi itu merajalela, maka pada dasarnya dia sudah akan menghancurkan negara kita. Intinya bahwa satu kata untuk koruptor adalah lawan bagi pemuda. Jadi perkenalkan dulu, Bung. Bung disuruh perkenalkan diri, jangan perkenalkan saya. Dan Bung Ferry, ini saya informasikan Bung Bahar, kita masih ada koordinasi dengan teman-teman di Rapim Purnas di Malang, sehingga agak terpecah dengan kawan-kawan yang sudah hadir di Malang. Ini nanti rekomendasi dari podcastnya Bung Bahar nanti kita akan informasikan. Siap. Begitu dulu. Ini Bung Ferry, nanti... Bung Ferry di Malang, di Kediri, di Malang atau di Jakarta? Saya sudah di Kediri. Jadi di Kediri. Ya. Oh, tinggal nyebrang aja. Ya, siap. Ini saya dengan Bung Revandri, ketua organisasi ini masih berpikir apakah kita ke Malang atau enggak. Jadi yang dari Kelungkungan itu pertama kali ketemu telepon bahwa pemuda Demokrat di Kelungkungan nggak ada. Itu sudah saya sampaikan ke Bung Bahar. Rupanya sudah jadi juga ini orang. Udah reuni ini sengaja kita buat reuni di forum ini. Oh iya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan bagian itu. Intinya apapun yang bawa ekstra ordinary crime ini menjadi musuh kita bersama tentunya di kepemudaan. Apalagi pemuda jarang sekali bisa korupsi karena memang nggak ada kesempatan, nggak ada kekuasaan, nggak ada apa-apa. Jangan juga kemudian seakan-akan kita senang dengan negara ini dirampok begitu saja. Tapi pemuda harus bangkit untuk menyuarakan itu sehingga masa depan bangsa ini akan ada. Begitu aja Bung Bahar. Nanti kita kontak. Ya. Oke, Bung, silakan kita lanjutkan. Saya sambil koordinasi ke kawan-kawan Rapim Purnas ya, Bung Bahar. Oke, baik. Sambil jalan, Bung, sambil jalan. Saya ikuti kok. Ya, oke, baik, Bung. Oke, kita lanjutkan. Bung dan Mbak sekalian, saya ingin bertanya dulu satu kata saja jawabannya. Satu kata, satu kalimat lah. Mulai dari Bung Tayyip ini. Apa kasus korupsi yang paling populer menurut Anda? Pertanyaan sama, Bung Tayyip, silakan. Baik, terima kasih. Kasus korupsi yang paling populer. Ya. Satu saja. Jadi, sebelum perlu jelaskan, sebutkan saja kasus apa. Saya kira kalau itu pasti bicara kebijakan, Tuan. Karena kasus yang paling populer menurut Anda yang sampai hari ini tidak tuntas dan populer itu kasus apa? Maaf kalau saya harus diplomasi itu jawabannya karena kalau di Sulawesi Tenggara itu korupsi dan kebijakan soal APBD, Pak. Oke, baik, soal APBD ya. Dan kebijakan. Oke, Bung Indra, kasus yang luar biasa. Baik, Bung Indra, kasus korupsi yang paling Anda kenal dan paling populer hingga saat ini apa?
Kalau kasus korupsi sih kembali lagi sama dimanapun itu suatu kebijakan dan juga tentang anggaran. Ya, maksudnya kasusnya. Apakah kasus Contohnya, Asabri, Jasara Harja, Harun Masiku, atau kasus apa yang paling populer menurut Anda? Candi Hambalang. Oh, kasus Hambalang. Oke. Mbak Soraya, kasus yang paling populer menurut Anda? Bang Senturi. Oke, Bang Senturi. Bung Taib mau meralat jawabannya? Kalau ini hancur salah satu partai kalau begini ini. Tidak apa-apa. Kita coba netral. Bisa COVID, bisa bansos, bisa apa saja. Baru kita breakdown ke kasusnya. Oke? Kasus apa yang paling populer menurut Anda? Asal jangan Tuan bilang Aziz Samsudin, besok itu BSNPG dicabut loh. Tuan, ini direkam, Tuan. Kita ini politisi. Semua ini pengurus partai politik. Jadi begini, maksud saya, karena korupsi ini menurut saya... Jawab saja, kasus yang paling populer apa? Tidak usah definisi. Kasus yang populer apa? Kalau itu yang paling populer Aziz memang Samsudin karena dia waktu itu DPR. Yang paling ngeri itu Hambalang. Dan kalau tapi yang paling ekstrim itu populer sama ekstrim itu beda ya. Kalau populer itu Hambalang, kalau ekstrim itu zamannya Pak Soeharto. Oke, baik. Kasus yang populer adalah Hambalang, Senturi. Tidak ada yang menyebutkan tentang bansos ya, Mensos dan Harun Masiku ya. Mungkin karena saya dari sana mungkin dari habitat yang sama. Jadi nggak ada yang berani sebut. Baik, Bung. Oke, saya bertanya berikut mulai dari Bung Ferry Gara, mulai dari Bung Indra. Bung Indra, bagaimana ada penegak anti korupsi kita itu ada sekitar 4. Mulai dari penindakan, pencegahan sampai dengan pengawasan. Ada 4 itu, saya pikir 4 ini masing-masing saya akan bertanya. Pertama adalah KPK, polisi, jaksa, dan BPK. Apa menurut Bung Indra, bagaimana kinerja KPK? Kalau menurut saya pribadi ya, ini pribadi. Tapi di saat saya memakai seragam, jadinya pribadi plus seragam. Menurut saya sih terhadap kinerja KPK, suatu orang di saat dia sudah berbuat, pasti kinerjanya ya baik. Tapi dalam suatu pergerakan yang namanya suatu lembaga, itu dibuat oleh manusia, dan juga peraturannya pun dibuat oleh manusia, ya kembali lagi win-win solutionnya ada di sana. Ya kan namanya peraturan, Bung. Ya. Yang mana menguntungkan kita itu akan dipakai kan ya. Baik. Jadinya peraturan yang tumpang tindih pun juga akan dipakai. Baik, Bung. Saat dilemahkan, tapi ada merasa kuat seperti itu. Tapi kita muaranya kembali lagi. Apapun itu yang dibuat, pasti punya performa yang baik. Terlepas dari mungkin ada beberapa mungkin cedera-cedera sedikit yang kembali lagi, karena itu juga produk manusia seperti itu, Bung. Baik, Bung. Bung Indra, mungkin jawabannya memang agak ini, tapi saya coba kasih scoring aja lah. Kalau seandainya ini hari anti korupsi, seandainya Bung menjadi dewan juri dari angka 1 sampai angka 10, dikasih nilai berapa KPK? Ini aktivis kita loh. Iya, seperti ini. Kita berbicara netral ya. Dan juga bukan hanya berbicara di saat hari anti korupsi maupun tidak hari anti korupsi, tapi kita akan berbicara global di sini. Ya, dari terbentuknya KPK sampai sekarang, sekian peraturan yang dibuat dan juga sekian torehan yang sudah dilaksanakan, kalau sampai saya mengasih nilai yang di bawah, itu mungkin sangat mendiskriminasi sekali. Saya kasih nilai 6 lah. 6 tambah 1, 7. 7. Baik, terima kasih. Angka 7 di hari anti korupsi buat penyelenggara pemberantasan korupsi KPK. Terima kasih, Bung Indra. Selanjutnya ke Mbak Soraya. Penindakan dan pemberantasan korupsi itu bukan hanya tugas KPK, tapi ada polisi, jaksa, dan juga secara internal ada yang namanya BPK, Badan Pengawas Keuangan. Mereka, kalau pengawasan mereka baik, pasti tidak mungkin ada kebocoran dana di situ. Kebocoran dana ini karena fungsi pengawasan yang kurang. Saya mau tanya ke Mbak Soraya,
bagaimana kinerja polisi dalam penindakan korupsi? Di Kabupaten Mimika atau secara nasional bisa, karena ini dialognya di diskusi nasional, jadi bisa. Secara nasional, contohnya nanti di Mimika boleh, tetapi coba pandangan polisi secara menyeluruh. Polisi menangkap, kemudian masuk ke pengadilan, pengadilan lepas, dan kemudian ada main mata, ada segala macam. Ketua KPK sendiri dari polisi dan macam-macam, ada kontraproduktif terhadap penyelenggaraan dari yudikatif, baik dari bentuk penegakan hukum dan lain-lain. Nah, dari aspek polisi ini, menurut Mbak Suraya apa? Apakah polisi nggak perlu menangani korupsi, cukup mengurusi kriminal umum dan kriminal khusus? Gitu. Silakan. Justru kalau menilai untuk tingkat kepercayaan masyarakat, saya pikir justru masyarakat lebih memilih untuk lebih percaya kepada kepolisian daripada kepada lembaga KPK sendiri. Karena kalau kita melihat banyak kasus yang terjadi, dan ini bukan saja secara daerah tetapi juga secara nasional, ketika banyak kasus-kasus yang sudah diungkapkan, bukan diungkapkan ya, yang seperti tadi bilang ditangkap oleh kepolisian, kemudian masuk ke dalam proses selanjutnya untuk pengadilan, persidangan dan selanjutnya, itu kemudian lemah kembali. Temuan-temuan yang ada dari kepolisian kemudian bisa dilemahkan dalam meja persidangan. Di situ ada hakim, di situ ada jaksa, di situ ada pengacara-pengacara yang hebat. Dan saya pikir justru kelemahan kita ada di situ. Biasanya mereka yang memiliki power biasanya lebih banyak bermainnya di situ. Jadi saya justru melihat kepercayaan masyarakat. Kalau kita bicara secara sebagai aktivis kan kita bicaranya sebagai perwakilan masyarakat. Masyarakat justru lebih mempercayai pada lembaga-lembaga kepolisian daripada kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi oleh KPK sendiri. Saya sendiri kalau tadi ditanya nilai KPK pada saat ini, saya bisa kasih nilai 5 sampai dengan 6, paling tinggi 6. Itu saya tanya ke Mbak Ayap, kalau begitu polisi dapat nilai berapa? Kalau polisi saya masih berani kasih nilai 7. Oke. Sekarang pertanyaan karena Mbak Ayap memilih polisi dan menganggap polisi masih lebih tegak lurus soal pemberantasan korupsi. Pertanyaan saya, tapi kenapa polisi malah nyalon ketua KPK? Ya mungkin ya. Oke, tidak apa-apa. Saya pikir ini keterbukaan itu penting. Integritas itu juga membutuhkan keterbukaan, transparansi. Jadi saya pikir kalaupun misalnya dari kepolisian untuk mereka ingin masuk dalam ranah KPK, saya pikir dalam tanda kutip saya tetap melihatnya sesuatu yang positif dulu ya. Mungkin ingin melakukan sebuah perbaikan-perbaikan. Ingin melakukan sebuah perbaikannya. Setelah sampai di dalam kan kita bisa menilai. Karena biasanya orang itu korupsi ini ataupun sifat-sifat buruk kita biasanya muncul ketika berada dalam kesempatan ataupun kesempitan. Dan saya khawatir seperti itu ya, itu humanis. Setiap manusia pasti memiliki, tapi saya pikir saya masih sedikit lebih percaya kepada kepolisian. Baik, terima kasih. Polisi mendapat angka 7 dan KPK mendapat angka 6. Ini komentar tentang korupsi. Baik, selanjutnya untuk Bung Tayyip. Bung Tayyip, saya tempatkan pertanyaan tentang kejaksaan. Karena dari rekam jejak yang saya lihat, di daerah Bung Tayyip itu jaksa banyak tangkap orang. Bahkan polisi yang dibanggakan Mbak Suraya tadi diberhentikan karena membuat lowong tenaga kerja asing masuk, akhirnya Kapolda dicopot. Gitu. Nah, menurut Bung Tayyip, kinerja kejaksaan seperti apa sebagai lembaga pengacara negara? KPK sudah nangkap, polisi sudah nangkap, tapi kok biasanya lolos di tangan jaksa, bahkan jaksa nangkap sendiri. Menurut Bung Tayyip gimana? Iya, jadi korupsi ini adalah keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu sifat manusia, itu namanya dalam Islam itu serakah, Tuhan. Oke. Itu tidak dibolehkan. Karena kasus yang sering terjadi di Sulawesi Tenggara itu sebelum ada tambang, pasca Pak Jerawaci melalui zaman Pak SBY itu, Sulawesi Tenggara mulai rusak, Tuhan. Dulu yang rusak kan Papua. Iya tak? Ya. Nah, oleh karena itu mungkin
sebagai kesimpulan awal dalam bukan kesimpulan ya, dugaan saya lebih percaya aktivis gitu ya sebagai representasi masyarakat. Kalau kejaksaan Tuan di seluruh Kejaksaan republik dulu. ini, Ya. di seluruh republik ini dan khususnya Sulawesi Tenggara beda-beda tipis, budaya itu sudah masuk. Nah, semua bisa dibicarakan. Saya secara institusi di negara ini mengatakan bahwa semua harus diperbaiki. Tapi saya bersyukur ya, sedikit politis, di bawah kendali Bapak Presiden Jokowi, Indonesia lebih baik daripada sebelumnya. Itu mungkin gambaran saya. Soal kejaksaan, karena tiap hari nangkap Pak kalau Sulawesi Tenggara. Tapi ada yang lepas juga. Nah ini kan menurut saya, karena jaksa menangkap itu karena aktivis yang ribut. Nah polisi mulai nangkap karena aktivis yang ribut, ketakutannya begitu. Nah saya membacanya, oleh karena itu barangkali saya senang dan ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan bersyukur Tuhan menggagas acara ini, sehingga kemudian seluruh halayak dan penggiat-penggiat lingkungan, penggiat-penggiat anti korupsi, segera kita terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa gunung itu adalah mitra kerja kita dalam upaya membangun negeri ini. Bahwa pohon itu adalah makhluk hidup yang sama dengan kita dalam rangka upaya membangun negeri ini. Miliaran tahun yang lalu Tuhan ciptakan gunung ini. Kemudian dengan hanya modal ekskavator 2 jam roboh itu gunung. Mungkin itu sebagai jawaban sederhana saya barangkali. Baik Tuan, saya kembalikan. Baik, perlu narasumber ketahui, hingga Januari sampai dengan November kali ini, hari ini, Polri telah melakukan penyidikan terhadap 1032 perkara korupsi. Nah, Kejaksaan itu 1486. Majalengka masuk. 1486. Nah, KPK itu baru 1291 kasus. Nanti kita masuk ke situ. Cuma saya ingin memberikan penilaian atas setiap instansi melakukan pengawasan atau penindakan korupsi tadi. Yang terakhir, Bung Ferry bisa bergabung? Bung Ferry? Oke, lewat. Bung Ferry kayak sepertinya masih persiapan agenda yang lain. Oke, Bung, pertanyaan berikut untuk Bung dan Mbak. 58% pidana korupsi yang ditangani KPK terjadi di pemerintah daerah. Lagi Zoom sama ini, sama KPK. Bos. KPK sudah tangani 1291. Ya, di DPP. Anti korupsi hari ini. Iya. Oke, kita lanjutkan. Sesuai dengan laporan Ketua KPK hari ini dalam peringatan Hari Korupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, bahwa KPK telah 58% melakukan pidana korupsi ditangani oleh KPK. Dari 1.291 kasus. Dari 1.291 kasus ini baru ditangani 280 kasus dalam bentuk penindakan. Yang dilakukan oleh anggota Dewan itu 281 kasus. Terdapat 22 gubernur serta 133 bupati wali kota yang juga terbukti melakukan korupsi. Ini mau menegaskan bahwa 58% korupsi itu ada di daerah, di Pemda. Bagaimana menurut Mbak Suraya tentang Pemda Papua? Oke, kita kalau bicara korupsi di Pemda Papua, ini memang cukup prihatin ya. Saya cukup prihatin karena saya pikir kita semua sudah sama-sama tahu bahwa kondisi Papua saat ini sangat darurat dengan korupsi. Saya juga harus agak hati-hati nih sebagai sekretaris DPD KMB ini. Kenapa? Saya pikir ini menjadi salah satu PR besar dan menjadi perhatian kita, terutama generasi muda yang ada di Papua atau siapapun yang punya kepedulian terhadap Papua. Secara umum, Papua memang sangat
dalam kondisi yang sangat kritis. Jumlah bupati yang terjerat kasus-kasus korupsi itu sangat banyak. Kemudian angka yang dikorupsi pun sangat besar, dan itu pun sampai pada di Kabupaten Mimika. Saya pikir ini salah satu hal yang tadi saya bilang kenapa saya memberikan nilai yang sangat kecil buat kinerja KPK, karena kebanyakan di Papua itu kasus-kasus korupsi itu lebih banyak ditangani oleh KPK, karena BPK sendiri, saya kadang suka heran ya, datang ada pemeriksaan, setelah itu pergi dengan kondisi yang baik-baik saja. Tapi kan kenyataannya kita sering tahu dan kita sering baca di media bahwa banyak sekali pemda-pemda di pemerintahan kabupaten kota yang ada di Papua Barat ini terjerat kasus korupsi, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan kemudian bisa lolos begitu saja atau kadang menguap. Hanya beberapa kasus saja yang memang jelas-jelas tertangkap kemudian dipenjara. Nah, ini sepertinya menjadi sebuah ketakutan dan momok di pusat sana. Saya pikir seperti itu kondisinya, karena yang kita tahu ketika kasus itu menjadi ramai di Papua, ada satu kondisi yang seolah-olah diciptakan bahwa sudahlah, dipahamilah kondisi Papua itu seperti itu, jadi jangan lagi kita terlalu meributkan soal korupsi gitu, apalagi dengan dana otsus. Banyak sekali, dan ini menjadi semacam mindset di orang-orang Papua, kalangan pejabat Papua, bahwa korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat di Papua itu supaya bisa dimengerti dan dipahami itu sebagai wujud dari bisa dibilang diskriminasi yang selama ini mereka dapatkan. Jadi penanganan korupsi di Papua itu menurut saya sampai saat ini tuh masih sangat lemah. Bisa dikatakan bahwa mohon maaf ya, orang KPK kalau datang itu pasti kembalinya dengan senyum-senyum. Biasanya seperti itu. Sudah bawa berapa koper, itu biasanya bahasanya seperti itu. Dan ini sering berulang, sering terjadi. Sama halnya seperti kasus-kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Mimika. Ada yang sampai mengendap 1 tahun, 2 tahun. Nanti muncul lagi sebentar pemberitaannya, setelah itu hilang lenyap seperti itu. Dan tidak ada penanganan secara serius. Hanya 1-2 kasus, dan itu bukan kasus yang besar. Yang bisa dibilang kasus-kasus yang menengah. Kasus-kasus besar biasanya lenyap begitu saja. Nah, saya mencoba ini merefleksikan ini dalam kegiatan kami di kepemudaan. Ketika saya coba untuk duduk dan berbicara dengan teman-teman pemuda, ada bahasa-bahasa seperti itu yang tadi saya bilang bahwa Papua sudah banyak sekali mengalami penindasan-penindasan, mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang, dan mereka menganggap bahwa dengan adanya dana-dana yang turun dari pusat sampai ke daerah, kemudian dilakukan semacam korupsi secara massal. Saya bisa bilang korupsi secara massal, karena dia memang sangat terstruktur. Dari tingkatan yang tertinggi sampai terbawah itu sama-sama tahu, sama-sama menikmati, dan kemudian sama-sama menghilangkan jejak. Jadi kondisi politik, kondisi budaya, kondisi ekonomi yang ada di Papua kemudian turut juga memberikan semacam kenyamanan bagi mereka pejabat-pejabat untuk terus melakukan korupsi di daerahnya masing-masing. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih. Jangan panjang-panjang. Soalnya Ibu ini sekretaris KNPI. Baik, oke. Selanjutnya, Bung Taib, saya ulangi pertanyaan saya sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Hari ini Firly Bahuri sebagai Ketua KPK memberi laporan kepada Presiden. KPK menangani 50% kasus pidana korupsi itu terjadi di Pemda. Saya ulangi, 281 kasus dilakukan oleh anggota DPR. Pasti ini ada teman-teman kita di dalam. Dan juga 22 kasus dilakukan oleh gubernur. Dan ini pasti ada gubernurnya Tuan juga di dalam. Ya. Dan serta 133 bupati wali kota yang terbukti melakukan korupsi. Itu 58% dari kasus yang ditangani KPK berada di pemerintah daerah. Tuan, saya mau tanya bagaimana Sulawesi Tenggara? Silakan. Iya, terima kasih Tuan. Jadi bicara pengelolaan anggaran ini paling besar kan semua seluruh Indonesia itu ada di daerah.
Dan sekarang oleh pemerintah Jokowi, ya, kita terima kasih, ada beberapa instrumen-instrumen sistem pengendalian pemerintahan itu diambil alih oleh pusat, seperti surat perizinan, ya, semua kembali ke pusat, tidak lagi melalui daerah. Bahkan ada beberapa daerah juga sudah memulai mau melahirkan instruksi bahwa notabene otonomi daerah tidak punya lagi kewenangan dan lain sebagainya. Tidak ada artinya undang-undang otonomi daerah. Yang paling penting harus dikatakan, dan itu harus kita ketahui bersama, bahwa APBD itu yang dikendalikan oleh pemerintah daerah semua atas petunjuk di pusat. Jadi kalau memang faktanya kejadian di daerah itu wajar. Dan kenapa harus banyak anggota DPR? Karena mereka pelakunya. Kenapa harus bupati? Ya karena mereka pelakunya dalam hal itu. Nah, saya ingin katakan kepada kita sekali lagi, terima kasih acara ini ada. Tanggung kita sebagai generasi muda tentu harus giat memberikan pemahaman kepada halayak masyarakat bahwa korupsi itu bukan hanya sekedar kalimat musuh dunia. Tapi bagaimana kita bisa memahami etika alam semesta yang ada dan etika kehidupan kita yang ada di sekitar kita. Karena sekali kita melakukan korupsi, ribuan bahkan jutaan generasi yang kita hancurkan di sana. Kenapa di daerah sering dan kerap terjadi? Saya sepakat yang disampaikan tadi Ibu Suraya, bahwa di Papua itu sistem orang mau ke Papua aja ini kan takut-takut gitu loh. Malas orang karena jauh lah, notabene terancam inilah, itulah, dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka pergi itu tentu imbalannya harus besar, Tuan. Nah, oleh karena itu betul saya sepakat tadi yang dikatakan. Saya belum pernah lihat, tapi ini berdasarkan kenyataan dan ini sering saya dengar. Ketika orang pulang dari Papua itu pasti senyum-senyum dan senang begitu. Yang sudah lazim dan terbiasa ke Papua. Ini bukan masalah menurut saya. Tapi ini orang-orang yang seperti itu, sekali lagi kalau sudah ditahu, nah ini teman-teman APH ini, aparatur penegak hukum, harus tegas, artinya bahwa acara hari ini harus kita viruskan kepada siapapun bahwa kalau kita sepakat bahwa korupsi itu tidak baik, maka mulai hari ini yang hadir di tempat ini, kita sepakat viruskan cara ini, bahwa korupsi musuh dunia dan musuh kita semua kalau kita mau negara ini lebih bagus dan lebih baik. Negara ini sangat kaya, Tuan. Kita punya ilmu cukup kok, dan saya yakin anak-anak pemuda generasi Indonesia ke depan akan jauh lebih bagus kok. Nah, oleh karena itu, acara seperti ini harus terus diadakan, Tuan. Memberikan pendidikan bahwa korupsi itu sangat mengganggu semua. Baik bisnis besar maupun bisnis kecil atau runutan-runutan bisnis itu sendiri. Apalagi kalau sudah bicara kebijakan. Kalau sudah di atas korupsi, saya yakin di bawah pasti kacau semua. Nah, di zaman saat ini, kita sedikit juga harus apresiasi bahwa yang baik sistem digitalisasi semua. Contoh dulu di kabupaten saya, Tuan, saya mau bikin KTP saja, Tuan, itu harus keluarkan uang 500.000 buat transportasi aja. Belum notabene ke sana harus tempel sana tempel sini untuk bisa dapat KTP. Nah sekarang cukup bawa KTP yang sudah ada sekalipun itu mati langsung dibuatkan. Ini menurut saya, maaf, zaman Pak Jokowi jauh lebih bagus dibanding zaman sebelumnya. Demikian barangkali, Tuan. Saya kembalikan. Terima kasih, Tuan. Baik, selanjutnya Bung Indra, DPD KNPI Klungkung. Apa kabar pemerintah daerah Bali? Silakan. Karena daerah yang paling sepi dari pemberitaan korupsi ini termasuk Bali. Apakah itu betul-betul sepi atau disepikan? Silakan, Bung. Iya, terima kasih kepada tuan rumah podcast yang mana terhadap pertanyaan tadi kan seperti itu ya. Ya. Bagaimana dengan Bali? Kalau tadi itu jawaban Sekjen MPI Sultra Bung Tayyip aman gitu. Jadi kalau saya kembali lagi, bagaimana terhadap Bali maupun yang lain, yang namanya ada lembaga, pasti karena ada suatu kasusnya.
Kalau mungkin berbicara terhadap bagaimana sistem di Bali, ya memang sangat jarang. Astungkare sih sekarang memang sangat jarang. Dan semoga kedepannya mungkin tidak sebanyak daerah lain. Ya, tapi dengan jarangnya pun juga di Bali memang ada. Tapi masih kecil lah, tidak sebesar-besar yang lain seperti itu. Dan juga kami di Pemuda di Bali dan juga Kelungkung khususnya gitu, kami sangat mengapresiasi segala kinerja suatu pemerintahan. Tapi kami kembali lagi di saat menjadi pemuda, yaitu sebagai pilar penyeimbang pemerintah, di saat pemerintah itu jalannya salah, ya kami ya mesti memberikan teguran maupun hal lain seperti itu. Tapi, nah di sini ada kata tapinya. Nah, seperti apa yang saya bilang di depan, suatu peraturan yang dibuat oleh manusia, pasti setelahnya itu akan diketahui juga oleh manusianya, kan seperti itu ya. Ya. Terus terhadap mungkin sekian kasus yang disampaikan oleh Ketua KPK, itu memang sebegitu adanya, karena siapa yang membuat mungkin di sana yang akan akan juga kena sendiri. Tapi kita juga jangan berpikir dengan satu leading sektor, entah itu berbicara pemerintahan ya mungkin akan dilihat eksekutif dan legislatif mungkin seperti itu. Tapi kita juga melihat sampai ke bawah pemerintahan pendukungnya. Jadi jangan sampai dalam hal pembahasan ini hanya berkutat antara eksekutif dan legislatif, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi mungkin dalam data tersebut tidak hanya ada eksekutif dan legislatifnya juga. Mungkin ada data yang lain, data pendukung pemerintahan untuk eksekutif dan legislatif. Mungkin seperti itu bagi saya. Ada Ya, lagi, Bung Indra, ya. Ada satu hal menarik yang saya baca Iya. dan saya telusuri. Pertama adalah pemerintah daerah Bali ini memang benar sepi dari pemberitaan korupsi. Karena itu dipengaruhi oleh budaya Bali sendiri. Terkait dengan hukum karma pala, tuai buai. Maka kita bisa melihat jumlah koruptor di Indonesia jarang loh nama orang Bali itu masuk dalam jajaran koruptor. Artinya budaya itu memang ditanamkan sejak dini. Dan ini Bali bisa menjadi percontohan sebenarnya. Mungkin itu yang kita lihat dari luar. Karena saya sendiri secara pribadi membaca rekam jejak koruptor, membaca rekam jejak kasus-kasus korupsi, ya mohon maaf saya tidak menemukan itu. Sehingga kenapa Bung Indra kita undang? Ini Bali istimewanya apa sih sampai pemberitaan bahkan figur-figur besarnya nyaris tidak tersentuh oleh kasus korupsi. Oh ternyata pengaruh budayanya. Kira-kira budaya apa sih yang melatar belakang itu, Bung Indra? Bisa dibagi biar kita bisa mengetahuinya. Seperti ini, Bung. Tadi mungkin Bung Bahar sudah menyampaikan bahwasanya kita punya budaya suatu konseptual yaitu karma pala, di mana apa yang kita tanam itu yang akan kita pupuk. Jadi seperti saya pribadi ya selalu diajarkan kalau itu bukan punyamu, jangan pernah kamu mengambilnya seperti itu. Kalaupun itu hanya punyamu, jangan sampai kamu habiskan semuanya. Jadi kamu mesti sisakan untuk yang lain yang membutuhkan seperti itu. Jadi konsep karma pala itu sangat besar dan sangat diyakini oleh seluruh masyarakat Bali. Baik agama apapun, di saat mereka sudah menjadi satu di kita, karena kita welcome dengan semuanya, konseptual karma pala itu terhadap kehidupan keseharian maupun kehidupan bernegara itu sangat kita pegang teguh dalam berperilaku keseharian seperti itu. Baik, Bung Indra. Berarti salah satu rekomendasi podcast ini kepada pemerintah, eksekutif, legislatif, dan KPK datang tentang budaya anti korupsi itu harus belajarnya di budaya Bali, kayak kira-kiranya seperti itu. Tidak perlu studi banding ke luar negeri, kan? Baik, pertanyaan berikutnya adalah ada beberapa hal yang tercover oleh kami. Menurut Badan Pusat Statistik, angka korupsi terbesar itu berada di rentan usia koruptor. Koruptor itu berada di usia rentan, koruptornya adalah di usia di atas 40 tahun. Sementara
di bawah 40 tahun itu hanya mencapai 3,85%. Bahkan usia yang ke atas itu semakin besar. Jadi semakin tinggi usianya, kecenderungan untuk korupsi itu juga semakin tinggi. Sebaliknya, untuk tingkat pendidikan, untuk sifat koruptor, semakin rendah pendidikan, semakin tinggi angka korupsinya. Untuk Bung dan Mbak narasumber, saya ingin bertanya, apakah benar atau menurut Bung dan Mbak seperti apa dari angka korupsi usia di bawah 40 dan di atas 40-an, khususnya bagi kelompok kaum muda? Benarkah kelompok kaum muda itu rentan terhadap korupsi? Dan apa kiat-kiat yang harus dilakukan? Mungkin Bung Taib, selaku pimpinan organisasi juga yang punya banyak pasukan ya, perusahaan-perusahaan itu banyak di bawah organisasi masyarakat pertambangan Indonesia. Kira-kira tadi saya ulangi, menurut catatan Badan Pusat Statistik, kecenderungan korupsi itu yang paling dominan adalah usia di atas 40 tahun. Silakan, Bung. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih. Jadi kalau menurut saya korupsi itu bukan faktor pendidikan dan faktor usia, Tuan. Menurut saya. Faktor korupsi itu hadir disebabkan oleh sistem dan potensi serta peluang yang dilatar belakangi sekali lagi keinginan yang berlebihan dan peluangnya ada dan kebutuhannya tidak sesuai dengan keinginannya. Itu pasti terjadi. Karena rata-rata ini yang korupsi pasti orang-orang cerdas. Dan rata-rata yang korupsi itu ada dalam kedekatan-kedekatan sistem yang sedang berkuasa dan sedang menjalankan tugasnya. Baik itu dari swasta maupun penyelenggara negara itu sendiri. Contoh, kasus-kasus di daerah itu, kalau bukan keponakan bupati, ketua DPR, atau sepupunya, minimal dia tim sukses dekatnya. Nah, minimal itu tim sukses dekatnya. Ini bukan curhat ya? Mau profesor kah, mau tidak sekolah kah, sekalipun dia hanya preman barangkali, pasti menurut saya sih, Tuan. Nah, oleh karena itu menurut saya berharap melalui Pemuda Demokrasi Indonesia menggiring seluruh anak muda di Republik ini. Sehingga ada sebuah sistem yang betul-betul siapapun melanggar sistem itu, apalagi sekarang sudah di era digitalisasi, siapa yang tidak menjalankan sistem itu, dia adalah bagian dari korupsi gitu loh. Sehingga semua kita pada takut. Nah, ketakutan inilah yang kemudian akan bersinergi dengan budaya malu tadi, teman-teman dari Bali itu. Nah, saya sepakat secara etimologi kita belajar di Bali dalam hal kultur ya. Karena budaya malu itu saya melihat mulai tidak ada gitu. Bahwa semakin cerdas orang, semakin membungkus dengan narasinya gitu. Semakin berilmu keagamaan seseorang, semua agama, dia akan bungkus dengan narasi itu. Nah, ini masalah gitu barangkali saya. Menurut saya begitu, Tuan. Demikian Baik. saya kembalikan, Tuan. Baik, terima kasih Tuan atas tanggapannya. Karena ini waktu sudah semakin panas, saya tidak bertanya pertanyaan yang sama kepada narasumber yang lain. Kepada Bung Ferry masih gabung? Masih. Bung Ferry, pertanyaan saya, pro kontra hukuman mati bagi koruptor, menurut Anda? Ya, baik, Bung Bahar. Tadi kan pertama saya ikuti pertanyaan yang pertama itu kasus 40%. korupsi sebentar. Ya. Biar Bapak ini kan host, jangan juga terlalu dominasi ya. Jadi BLBI harus ingat kembali. Oke. Pakai triliun korupsinya, Edi Tansil sampai dengan Maria. Itu Oke. uang negara habis di situ. Uang negara habis, Pak. Kita miskin itu, Bang. Nah, kemudian itu korupsi terkeren. Korupsi yang tidak terkeren adalah Bupati Nganjuk, hanya 11 juta. 11 juta. Ingat, 11 juta OTT.
Artinya jangan juga kemudian Bung Bahar mengambil langsung kesimpulan kalau berita korupsi kemudian tidak korupsi. Jangan ambil kesimpulan itu. Karena pada dasarnya ASN itu aparatur sipil negara ini sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari hal-hal begitu. Halo Bung Fer. Jadi kalau ada daerah yang kemudian lepas, itu mungkin nasibnya ya masih bagus. Banyak juga yang di OTT. Kemudian memang mereka itu kena kebijakannya lah, kena keteledorannya dan lain sebagainya. Ini juga jangan dipastikan bahwa semua bagaimana kemudian Patrick Rio Capella hanya 200 juta, dia tidak makan apa-apa dan lain sebagainya. Itu pun kena. Hal-hal begitulah yang kemudian mari kita rumuskan sebenarnya ini KPK menjadi lembaga yang kemudian lembaga independen atau memang lembaga yang bisa dipesan oleh para elit politik ketika tidak suka kanan kiri dan sebagainya. Jangan ambil kesimpulan. Kajari Kediri yang pada saat saya mahasiswa namanya Pak Satar bilang bahwa korupsi di Kediri. Korupsi di Kediri, Bung. Jangankan korupsi, kerajaannya saja hilang, apalagi korupsi. Misalnya begitu. Nah, ini harus kita ambil kesimpulan. Jangan juga kemudian, apakah kemudian tidak ada korupsi? Nah, jangan ambil kesimpulan langsung bahwa, nah disinilah peran serta lembaga lembaga anti korupsi ini di situ. Kan tidak hanya KPK saja yang berperan di situ. Ada kepolisian, ada kejaksaan. Jangan-jangan memang negara ini jadi satu hal yang kemudian lembaga penegakan hukum yang tidak maksimal ya di situ. Mana ada sih KPK hari ini bisa meng-OTT komisionernya? Mana ada? Barusan kemarin yang terjadi dengan mungkin Bung siapa tadi yang dari Sultra itu. Bung Aji sampai ini. Nah, ini juga dia bermasalahnya urusannya dengan Rita Widyasari di Kaltim, kemudian yang dikenakan masalah yang ada di Lampung. Ini kan hanya tinggal masalah momentum saja serta pesanannya kemana. Nah, bagaimana kemudian KPK yang kita harapkan mampu menjadi salah satu institusi penegakan hukum yang independen, itu yang kita harapkan. Ketika mereka sudah independen, maka tadi tidak ada senyum-senyum pulang dari Papua begitu. Bung, saya mau kembali ke pertanyaan tadi. Pro kontra hukuman mati bagi koruptor, tanggapan pemuda? Oke, kalau hukuman mati bagi koruptor, Bapak ini kan Ustadz juga ini alumni Lirboyo Kediri ini. Jadi hukuman mati memang selayaknya itu dalam tanda petik kan kita harus pilah-pilah juga ya bahwa hukuman mati yang mana yang kemudian kalau di korut itu langsung main tembak aja karena memang mati. Tapi di Indonesia ini kan kadang karena lembaga ini kadang juga hal-hal yang kemudian ada pesanan lah, ada ini lain sebagainya, momentum. Mari jangan kemudian gara-gara kasus PCR ya kemudian muncullah yang ditangkap yang baru yang lalu. Nah, ini kemudian hukuman mati di Indonesia untuk koruptor pada kelas-kelas tadi yang BLBI dan lain sebagainya jangan juga yang cuma receh-receh kemudian jadikan korban. Artinya hukuman mati boleh tapi tergantung besar kasusnya ya. Kita sepakat bahwa efek jera harus ada dalam konteks penegakan hukum. Efek jera ya, karena selama ini tidak ada efek jera. Budaya korupsi merajalela. Jangan jadi mereka itu lebih keren ya ketika dinaikkan di publikasi, apalagi di podcast oleh Bung Bahar, seakan-akan kasus ini menjadi kasus yang bisa menjadikan dia artis dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus dihindari. Baik, Bung. Oke, kita melangkah ke sepakatlah kita hukuman mati bagi koruptor itu sepakat. Oke, sepakat ya? Saya. Baik, karena mungkin itu yang akan menjadi efek jera. Oke, ke Mbak Aya, silakan. Pro kontra hukuman mati bagi koruptor, bagaimana tanggapan Anda?
Aduh, kalau saya ini agak berat karena ya memang satu sisi korupsi ini adalah suatu tindak kejahatan yang sangat berbahaya. Tapi kalau bicara hukuman mati, naluri perempuan ya, kok tidak tega ya. Kalau hukuman mati saya lebih senang jika mereka bisa merasakan penderitaan itu dengan waktu yang cukup lama. Range-nya itu harus lama. Jadi mereka diberikan hukuman yang Tapi di sel yang ada seberat-beratnya. AC-nya, Mbak. Kalau ada AC juga keterlaluan. Memang hukuman yang seberat-beratnya, tetapi kalau untuk hukuman mati, kalau saya secara pribadi ya hati nurani sih tidak tega ya, tidak tega karena memang membayangkan orang. Saya pikir sih yang berhak untuk mengambil nyawa seseorang hanya Tuhan ya. Jadi Bahwa dia saya itu lebih sudah senang ya dihukum. dihukum seberat-beratnya, dan kemudian ya itu jangan sampai ada dipotong dengan masa tahanan segala macam, diberikan keringanan, diberikan kenyamanan, itu jangan sampai ada. Terus kemudian ketika penangkapan sampai dengan masa persidangan, sampai dengan pemutusan itu, ya seperti yang tadi sampaikan Bung itu, bahwa mereka tuh serasa seperti artis ya, bisa dada-dada, bisa dengan senyum, bisa dengan tebar pesona. Saya pikir memang kita harus seperti kembali ke Bali, bahwa itu menjadikan korupsi itu budaya malu itu harus kita tingkatkan, budaya malu, bahwa terus kita sosialisasikan, terus kita dengungkan bahwa korupsi itu adalah betul-betul kejahatan yang sangat-sangat luar biasa dan harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, karena memang dia telah banyak sekali merenggut hak-hak orang banyak dan merusak segala sendi-sendi kehidupan. Tapi untuk menyatakan itu untuk diberikan hukuman mati, buat saya secara pribadi saya tidak bisa. Oke, jadi sarannya hukuman mati ditiadakan, tapi diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik, Bung Indra, silakan. Pro kontra hukuman mati bagi koruptor. Ya, terima kasih, Bung. Mungkin sebelum saya berbicara terhadap pro kontra terhadap hukuman mati kepada koruptor, mungkin izinkan dulu saya menjawab yang tadi di depan terhadap jenjang usia di mana koruptor ya seperti itu, ada yang bilang umur 40 tahun ke atas yang lebih banyak, habis itu umur di bawah 40 mungkin dikit. Ya kembali lagi, Bung, di mana muara kita bisa korupsi. Kalau kita tidak memegang kekuasaan, seperti apa yang dibilang Bung Tayyib, mungkin kita dekat terhadap kekuasaan. Entah itu apa bentuk kekuasaannya, kan seperti itu ya. Kembali lagi terhadap kasus-kasus korupsi yang sudah ada di Indonesia, seperti itu. Jadi, kenapa yang mungkin yang muda itu sedikit, kan seperti itu ya. Ya kembali lagi di saat orang muda berhadapan terhadap yang lebih senior atau lebih tua, apaan sih kamu yang muda seperti itu mau ngelawan saya dalam ajang apapun itu terhadap perebutan kekuasaan maupun yang lain-lainnya gitu loh. Karena kenapa? Masih ada jarak antara kita yang muda dan juga yang tua. Karena kenapa? Kita di yang muda itu masih dianggap belum tahu apa dan belum siap untuk melakukan regenerasi terhadap dianya, seperti itu. Mungkin itu bagi saya. Baik, masih lanjut? Lanjut Pro kontra terhadap, ya, pro kontra itu. Kalau bagi Lanjut, saya lanjut. sih, Moderator, saya ingin kasih tambahan barangkali. Saya mulai cair. Masih dilanjutkan Pak Indra. Oh baik, siap. Lanjut, lanjut. Setelah ini baru Bung Tayyib, Bung Sekjen ya. Lanjut dulu Bung Indra. ya siap. Terima kasih, Bung. Izin dulu Bung Tayyib ya. Seperti ini, terhadap pro kontra hukuman mati. Kembali lagi, apa bedanya koruptor dengan teroris? Toh sama-sama juga bersalah, kan? Iya. Terus apa bedanya hukuman mati kepada teroris bisa dijalankan, tidak melanggar HAM, tapi koruptor tidak melanggar HAM? Kan sama-sama menjatuhkan negara juga. Merugikan negara, baik dalam segi apapun. Mungkin kalau teroris itu merenggut nyawa, maupun akan mengganti yang terus didengungkan seperti sekarang, yaitu ideologi negara. Apakah suatu negara itu bisa hidup tanpa uang? Kan sama aja toh muaranya. Kalau kita mau mengambil suatu hal mungkin yang seperti apa yang dibilang kayak Bung Ferry tadi,
mesti dipertimbangkan, ya ini kita pertimbangkan lagi di saat kita akan berbicara hukuman mati, ya terpaksa tidak usah kita berbuat apa-apa seperti hukuman teroris. Kita kesampingkan dulu yang namanya HAM. Karena kenapa? Dari sekian tahun lamanya HAM juga terkubur sampai sekarang kan. Segala kejadian HAM juga tidak bisa diungkapkan seperti itu. Nah, jadi bagi saya sama juga seperti Mbak Suraya, kalau akan menegakkan hukuman mati ya hilangkan dulu yang namanya remisi. Karena kenapa? Sekarang pun juga ada beberapa yang kena remisi seperti itu. Baik di apa itu namanya, di teroris pun ada juga kena remisi. Jadi kita hilangkan hukuman remisi. Kalau mau pakai hukuman mati ya seperti itu. Seperti dulu yang pernah terjadi, teroris itu dihukum tembak. Seperti itu jadinya, dengan tanda kutip biar kita tidak yang namanya tumpang tindih ataupun kita tebang pilih kan seperti itu ya. Berapapun nominal di saat kita korupsi, hidup mati kalau itu dianggap bisa dicabut oleh Tuhan, mungkin kita hanya perantara Tuhan saja untuk mencabutnya. Mungkin itu bagi saya. Terima kasih. Ya, lanjut Bung Taib. Pro kontra hukuman mati bagi koruptor. Bagaimana menurut Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia? Ya, terima Karena kasih. pengusaha banyak terlibat juga itu. Pengusaha banyak terlibat di belakang pengambil kebijakan. Silakan. Betul. Yang paling banyak terlibat itu tim sukses. Ya. Jadi Tuhan, sekali lagi korupsi ini adalah sifat serakah. Sekali lagi, serakah itu manusia tidak punya malu. Jadi saya relatif sepakat yang disampaikan Ibu Suraya bahwa koruptor jangan ditembak. Karena itu hak Tuhan. Sepakat saya itu. Yang bisa mematikan dan menghidupkan hanya Allah. Tapi karena mereka tidak punya malu, harus dibikin malu Tuhan. Saya mengusulkan, kalau ini, rekaman ini didengar oleh teman-teman aparatur penegak hukum, dan insya Allah mudah-mudahan Pak Presiden dengar, dan semua rakyat Indonesia mendengarnya, koruptor kita sepakat ditelanjangi, dikeliling dalam kota itu. Malu gitu. Dibuka semua pakaiannya, mau laki-laki mau perempuan. Karena efek jerat begini. Tapi menurut saya, kalau mereka dengan cara ancaman yang seperti itu, pencegahan pasti hadir. Karena penindakan tidak penting bagi saya. Yang paling penting pencegahan selain edukasi loh. Yang paling penting adalah pencegahan. Untuk melahirkan pencegahan tentu edukasi. Sekali lagi kalau khusus kalau kita di teman-teman pertambangan, yang paling penting itu adalah memahami bahwa alam dan beserta isinya, semua makhluk yang ada itu adalah mitra kerja kita. Mereka adalah bagian dari makhluk hidup yang harus kita jaga, yang perlu kita ambil sesuai kebutuhan kita. Ya contoh ini. Gunung di Papua dulu tinggi toh. Ya terus kemudian digali. Hanya modal ekskavator itu miliaran tahun, sekali lagi saya ulangi. Miliaran tahun Tuhan bentuk indah begitu gunung. Nah lalu kemudian kita modal ekskavator, bulldozer apa segala, kita ratakan gitu. Padahal kebutuhan kita sudah terpenuhi. Datang negosiasi dari asing, notabene negara butuh uang dan lain sebagainya. Ya, itu satu. Terus yang kedua, contoh lagi kayu yang ratusan tahun tumbuh. Terus kemudian modal somel, modal sensor saja kita 2 jam lewat itu kayu. Adakah di antara kita yang akan hidup 100 tahun? Menjamin tumbuhan itu tergantikan oleh kita? Tidak ada. Nah, oleh karena itu barangkali pendidikan soal anti korupsi caranya adalah memberikan pemahaman kepada keluarga. Dimulai dari keluarga. Lalu kemudian kita, karena atas nama institusi tentu kita akan bicara lebih, saya pinjam bahasa Ibu Suraya, sosialisasikan pengetahuan tentang bahwa mencintai alam semesta itu adalah bagian dari upaya mencegah korupsi itu sendiri. Kalau kita sepakat bahwa negara ini harus kita perbaiki, tentu sistemnya. Sistem pengendalian dan penyelenggaraan negara yang baik.
Kalau sekarang serba IT ya kita pakai IT. Karena itu dia tidak bisa bohong. Begitu kurang satu dokumen dia bunyi, tang. Itu langsung ditolak. Mau dia tim sukses, mau dia aparatur, mau keponakannya siapapun, tidak akan pernah bisa. Dia harus betul-betul sesuai dengan syarat yang ditetapkan itu. Mungkin itu gambaran-gambaran saya. Sekali lagi usul saya soal pro kontra hukuman mati dibikin malu Pak, ditelanjangi itu koruptor Pak, dikelilingkan dalam kotanya sehingga dia punya malu. Demikian saya kembalikan Tuan. Baik, terima kasih Tuan Sekjen MPI. Kita masuk sudah mau pukul 8, Papua pukul 10. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, lalu selanjutnya closing statement. Survei nasional tadi dibacakan oleh Presiden. Dari hasil survei nasional ada 3 masalah mendasar dan semuanya sama-sama penting. Dan 3 hal mendasar ini kemudian oleh negara diprioritaskan dalam rangka mengambil kebijakan pada masa-masa sebelumnya, sesudahnya. 3 hal mendasar ini saya ingin bertanya kepada para narasumber, dan dimulai dari Bung Indra mungkin. Dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh negara, kebutuhan pokok yang harus segera diselesaikan adalah, pertama, penciptaan lapangan kerja. Responden menjawab 37%. Urutan kedua adalah pemberantasan korupsi, mencapai 15,2%. Dan urutan ketiga adalah harga kebutuhan pokok, 10,6%. Menurut Bung Indra, mana yang harus didahulukan? Lapangan kerja, pemberantasan korupsi, atau turunkan harga kebutuhan pokok? Apa alasannya? Silakan, Bung. 3 ini menjadi kebutuhan rakyat Indonesia hari ini. Kalau yang tadi itu disampaikan, yang mana lebih perlu kita prioritaskan, kan? Seperti itu ya. Lapangan kerja, korupsi, habis itu korupsi, kebutuhan bahan pokok. Kebutuhan bahan pokok, seperti itu ya. Ya, Bung. Kalau kita berbicara kebutuhan bahan pokok, tanpa lapangan kerja tidak mungkin. Ini harus Apa yang salah akan kita satu. pakai? Kan seperti itu. Sabar dulu ini. Ya. Apa yang kita pakai beli kebutuhan pokok? Kan seperti itu ya. Nah, di saat kita sudah punya lapangan kerja, habis itu bisa beli bahan pokok. Kan seperti itu ya, kebutuhan pokok. Tapi kita melebihi itu semuanya, dan sampai kita membeli, bisa menjual, dan lain-lain, akan ada yang korupsi. Kan seperti itu. Ya. Ya, jadinya yang perlu pertama itu lapangan kerja. Setelah ada lapangan kerja, baru kita bisa beli bahan pokok. Setelah adanya bahan pokok, ujung-ujungnya pasti akan ada korupsi. Seperti itu sih. Oke, jadi lapangan kerja lebih dahulu. Ya. Baik. Bung dan Mbak sekalian, hasil podcast kita ini nanti akan kami akan dari organisasi akan merekomendasikan secara resmi kepada instansi terkait, terutama kepada KPK dan juga kepada pemerintah, dengan kantor staf presiden, dengan pemerintah di istana, maupun dengan lembaga terkait, yang dimana kita menjadikan mereka sebagai starting point dalam pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga argumentasi-argumentasi yang Bung sampaikan, yakinlah bahwa akan sampai kepada beliau-beliau. Baik, selanjutnya Mbak Suraya, 3 hal yang menjadi skala prioritas dalam survei nasional yang langsung disampaikan oleh Presiden adalah penciptaan lapangan kerja, korupsi, dan bahan pokok. Andaikan ini akan kami sampaikan, kira-kira menurut Mbak Suraya mana yang lebih dulu? Silakan. Kalau buat saya, karena ibu-ibu bahan pokok jangan ya. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, tentu untuk penciptaan lapangan kerja dan kemudian kebutuhan bahan pokok itu adalah tugas utama dari pemerintah untuk menyediakan kepada rakyat, mau dalam kondisi apapun. Itu sudah menjadi tugas dari pemerintah. Tetapi untuk pemberantasan korupsi, saya pikir saat ini dia menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat penting untuk diutamakan. Karena ini memang seperti kalau tidak salah kemarin Pak Jokowi bilang, ini adalah extraordinary crime. Jadi tadi yang di awal saya katakan bahwa dia bukan budaya orang Indonesia, tetapi dia sudah membudaya.
kita sudah menganggap, di sebagian besar masyarakat sudah menganggap bahwa korupsi itu sesuatu hal yang biasa. Tidak ada lagi budaya malu untuk mengambil yang bukan haknya sendiri. Jadi saya pikir di antara ketiga itu yang penting adalah pemberantasan korupsi. Baik, jadi beda. Kalau Bali tadi penciptaan lapangan kerja. Kalau suara dari Papua tetap pada komitmen sesuai dengan judul pada hari ini, pemberantasan korupsi. Silakan Bung Taib, Sekjen MPI. Jika 3 skala prioritas, pertama adalah lapangan kerja, kedua pemberantasan korupsi, dan yang ketiga adalah harga bahan pokok. Iya. Menurut Anda? Iya. Karena ini hari anti korupsi dan sebagai masukan untuk teman-teman KPK, rekan-rekan KPK, hanya mencegah anti korupsi yang akan memperbaiki semua sistem tenaga kerja. Hanya perbaikan sistem penyelenggaraan negara yang tepat untuk memperbaiki kriminal korupsi ini yang akan menurunkan harga baik, harga sembako. Anda bekerja, budaya korupsi masih ada, cara-cara kong kali kong masih lahir, semua harga pasti naik. Tidak akan pernah bisa turun. Dan ini hari anti korupsi, semua kita harus menyuarakan itu. Bahwa hanya dengan mengatasi korupsi yang baik, negara ini akan baik secara tepat, dan semua yang ada yang dibutuhkan seluruh rakyat Indonesia dalam menjawab seluruh lini kehidupan bangsa, semua akan efektif dan akan produktif. Indonesia ini sangat banyak kerjaannya. Dan budaya Indonesia itu bukan budaya korupsi, budaya berbagi. Nah, kalau narasi dibungkus dengan cara ini, maka satu-satunya cara adalah melahirkan sistem yang semua kita tidak bisa mainkan gitu. Dan ini hanya bisa dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Nah, oleh karena itu, maaf, interupsinya adalah penyelenggara negara yang harus ditunjuk harus memiliki kapasitas dan kapabilitas. Bukan demokrasi lagi yang tidak berkualitas, Tuan. Oleh Lembaga Pemuda Demokrasi Indonesia, Demokrat Indonesia, memberikan edukasi kepada seluruh kadernya yang ada di Republik ini, bahwa kualitas demokrasi melahirkan pemimpin yang kapasitasnya jelas, kapabilitasnya terukur. Kenapa demikian, Tuan? Di seluruh Indonesia ini, kalau sudah bapaknya jadi bupati, kerajaan ada di kabupaten itu. Nah, ini masalah. Tapi kalau ada sistem yang melahirkan tadi itu, yang sekali lagi, maka dengan sendirinya hanya orang yang tepat. Apa salah satu syaratnya? Budaya malu dia harus tahu. Bahwa kalau dia korupsi, dia akan dipermalukan dengan cara ditelanjangi di tengah jalan. Kalau dibunuh saya juga tidak sepakat gitu. Karena yang dibunuh hanya pembunuh, yaitu teroris. Nah, mungkin itu. Baik, Bung. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa dari total kasus yang ditangani oleh KPK itu ada sekitar tadi yang saya sebutkan 1.291 kasus di tahun 2021 ini, yang tertangani hanya 209 kasus. Berapa besar anggaran untuk menangani 209 kasus itu yang terserap di KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian? Anggaran tahun 2021 untuk penanganan kasus korupsi sebesar 382 miliar. Setarakah dengan pengembaliannya? Sampai hari ini belum jelas pengembalian dari penindakan kasus korupsi kembali ke kas negara. Baik, Bung dan Mbak sekalian, sebelum masuk ke penghujung acara closing statement, saya mungkin persilakan kepada rekan-rekan atau kelompok muda yang ikut aktif dalam Zoom ini, ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau memberikan argumentasi berbeda dengan para narasumber atau pikiran-pikirannya terkait dengan pencegahan korupsi, kami persilakan.
Ya, terima kasih Ketum. Ya, Bung. Ya. Silakan, Bung. Ini untuk yang belum tahu, saya Revanri, Ketua DPP Pemuda Demokrat bidang organisasi. Tadi mendengar mulai dari Mbak Soraya, dari Bung Tayyip juga, dan Bung Peri, itu pembicara-pembicara muda yang sangat luar biasa, semangat anti korupsinya luar biasa. Pada tahun 2021 ini pemerintah mencanangkan bahwa semangat anti korupsi adalah satu padu, ya, budaya anti korupsi. Jadi pemerintah juga sudah memberikan semangat satu padu budaya anti korupsi. Dan betul apa yang dikatakan oleh Bung Taib tadi, ya, bahwa pemerintahan Jokowi sudah memulai semangat anti korupsi itu seperti memangkas proses perizinan, ya. Banyak sekali sistem-sistem yang diciptakan oleh Jokowi yang menutup peluang untuk korupsi, seperti Dirjen Pajak. Masyarakat bisa melakukan secara online, secara langsung melakukan pelaporan pajak. Ya, kalau dulu ada nama Gayus Tambunan, ada kasus pajak. Ya, masyarakat bisa mengurus izin secara langsung. Ada sistem di BKPM itu dulu ada yang disebut OSS. Jadi masyarakat bisa mengurus perizinan secara langsung. Ini memangkas jalur yang sangat luar biasa, kan begitu. Ini tidak lain adalah upaya dari pemerintahan Jokowi bagaimana korupsi ini tidak hanya dengan memberikan teladan dirinya sendiri yang bersih, tetapi menyiapkan perangkat aturan mendukung jangan sampai terjadi perilaku korupsi. Ya, memang perilaku korupsi ini menyebar di semua daerah, hampir setiap kepala daerah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tingginya biaya proses pemilihan pemimpin kepala daerah. Ya, pemilihan kepala daerah itu melibatkan uang yang sangat besar. Boleh disebut, saya pikir pilkada itu menjadi sebuah industri. Tim sukses itu baik timnya, baik calonnya yang kalah maupun menang, timnya tetap sukses, kan begitu kira-kira. Nah, ini karena melibatkan uang yang sangat besar, sehingga terpilih pun tidak ada lagi niatnya mengembalikan modal-modal yang sudah dia keluarkan. Ini salah satu penyebab dari salah satu korupsi yang ada di daerah. Terus bicara tentang tadi, saya komentari ini Bung Ferry ya, tentang kok KPK terkesan yang di OTT itu kok uang kecil di OTT. Saya yakin KPK di dalam OTT itu tentu ada strateginya. Karena kebetulan yang ter-OTT itu yang di OTT uangnya kecil, tetapi KPK punya kemampuan melakukan penyadapan terhadap calon tersangka. Sehingga pasti di sana ada terjadi komunikasi-komunikasi sehingga menyebabkan orang itu di OTT. KPK menangkap orang KPK. Dalam baru-baru ini sendiri, tentunya dalam proses korupsi. Jadi saya pikir KPK di dalam langkah melakukan penegakan anti korupsi ini sudah cukup baik. Bukan berarti lembaga lain juga tidak baik, tapi kita juga lihat perbedaan dana yang disiapkan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dalam proses itu di KPK ini juga dananya cukup luar biasa besar dibandingkan di kepolisian ataupun di kejaksaan, kan gitu. Ini juga saya pikir yang menjadi kendala karena proses penyelidikan sebuah korupsi itu bukan butuh biaya yang sedikit, itu juga cukup besar biayanya. Nah, itu tentang apa? Terus yang tentang hukuman mati. Di hukuman mati ini sebenarnya di Undang-Undang KPK, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sudah diatur tentang hukuman mati. Itu ada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 2-nya menyatakan bahwa seseorang itu dapat dituntut untuk hukuman mati ya, apabila korupsinya itu menyangkut kepentingan orang banyak seperti kasus bencana dan lain-lain. Nah, itu contoh kasus Asabri itu ada KPK mencoba memberanikan diri untuk menuntut hukuman mati. Jadi untuk hukuman mati ini saya pikir sudah ada diatur oleh aturan, tinggal cuma memang proses hukum kita itu apa yang dituntut oleh jaksa atau KPK bukan berarti itu menjadi sebuah putusan, ada proses di pengadilan, kan begitu. Ini juga apa yang disampaikan oleh Mbak Suraya tadi bahwa seperti penyidikan di polisi, kadang-kadang polisi sudah bekerja serius menyusun sebuah ini, tetapi di sana polisi bukan jaksa penuntut, ada proses kejaksaan, ada proses pengadilan. Ini juga menjadi
satu proses bagaimana pemberantasan korupsi ini berjalan secara tegak lurus kan begitu. Nah, saya pikir acara ini sangat bermanfaat dengan menampilkan orang-orang muda yang budayanya anti korupsi, sehingga semangat ini bisa menular kepada kita semuanya, baik yang sedang melaksanakan kekuasaan ataupun kelompok-kelompok muda yang selalu memberikan kritik, memberikan masukan supaya negeri ini bebas dari korupsi. Saya pikir gitu, Ketum, Bung Bahar sebagai host dan teman-teman semuanya, tanggapan dan pendapat dari saya, Revanri, Ketua DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Bung. Makasih. Ya. Oke, kita masuk ke closing statement. Terakhir, sekaligus jika nanti kita jadikan ini sebagai rekomendasi kepada para narasumber, saya minta closing statement yang diantaranya adalah bagaimana cara membangun budaya anti korupsi menurut Anda, sekaligus closing statement-nya. Mulai dari Bung Tayyip, Sekjen MPI. Ya, baik. Sebelum saya tutup, ya, silakan. Saya ucapkan selamat Hari Anti Korupsi. Hidup Pemuda Demokrat Indonesia yang terus giat dan semangat mengajak kita semua dan semua pihak dalam upaya membudayakan kehidupan yang memiliki rasa malu untuk mengambil hak, sekalipun itu hak kalau sudah melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya katakan korupsi musuh bagi saya. Kalau mau berteman dengan saya, jangan korupsi. Kalau Anda korupsi, Anda bukan teman saya. Itu budaya kami orang Indonesia. Orang Indonesia malu untuk korupsi. Demikian dari saya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon diampuni dan dimaafkan. Merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, Bung Tayyip Demara, Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia. Silakan Bung Indra, closing statement-nya. Ya, terima kasih, Bung. Kedengaran suara saya, Bung? Masih kedengaran, Bung? Ya, kedengaran. Masih. Mungkin ini terakhir dari saya, bagaimana kita untuk mengembangkan budaya anti korupsi di Indonesia, seperti itu ya, Bung ya. Kita kembali lagi terhadap kebiasaan yang kita lalui, yaitu transparansi apapun yang kita lakukan. Biarpun itu suatu momen, seperti itu suatu momen untuk kita bisa melakukan hal tersebut, kembalilah kepada hukum karma pala, seperti itu aja. Jangan sampai kita melakukan apa yang tidak semestinya kita lakukan. Terus yang kedua, terhadap pemerintahan di Indonesia, itu sebenarnya sudah mengajarkan kita terhadap budaya anti korupsi. Karena kenapa? Dengan lahirnya lembaga KPK, di sana sebenarnya kita sudah dididik untuk agar tidak merambah ke sana. Tapi ya kembali lagi, namanya juga lembaga dibuat oleh manusia, terus peraturan itu dibuat oleh manusia, ada titik lemahnya juga. Ya bagaimana kita sekarang sebagai kaum muda dan yang lainnya yang sedang melakukan dan mengemban suatu pemerintahan, yaitu jabatan di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dan bisa melakukan praktek-praktek korupsi, yaitu bagaimana kita untuk bisa lebih awal merasakan efek jera sebelum kita masuk ke sana. Jadinya kita berkaca lagi lah dengan hal yang kecil seperti itulah. Bagaimana perasaanmu jika tidak kamu mengambil bukan
punyamu tapi ketahuan, seperti itu aja. Jadinya bagaimana kita caranya menghargai diri sendiri, habis itu menghargai orang lain, habis itu budaya anti korupsi bisa kita kembangkan dan kita bisa menghargai lagi lembaga dan peraturan serta penegaknya yang dibuat oleh pemerintah agar tidak ke depannya korupsi bisa berkembang semakin pesat lagi seperti itu. Dan juga saya ucapkan selamat Hari Anti Korupsi sedunia tahun 2021. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Indra, Ketua DPD KNPI Kelungkung Provinsi Bali. Silakan Mbak Soraya, closing statement-nya. Oke, terima kasih. Di penghujung ini saya ingin sedikit memberikan pendapat bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, terus menanamkan adanya keterbukaan, transparansi pada apapun yang kita kerjakan, kemudian memberikan atau menunjukkan bahwa integritas seseorang itu jauh lebih penting dari apapun, sehingga kita bisa tersenyum dengan lega, kita bisa bekerja dengan santai, kita bisa melakukan apa saja tanpa terbebani atau memiliki rasa takut jika kita sudah menanamkan nilai-nilai atau budaya-budaya jujur dan amanah. Dan diharapkan apa yang kita lakukan itu kemudian bisa kita sebar, bisa kita pengaruhi lagi di orang-orang sekeliling kita, di organisasi kita, di komunitas kita, supaya budaya jujur dan amanah ini betul-betul bisa kembali menjadi ciri khas dari kita orang-orang Indonesia. Untuk closing statement, saya mengutip dari Pak Gunawan Muhammad ya. Beliau pernah mengatakan bahwa hal yang terpenting dari korupsi bukan saja tentang nilai dari kebocoran dananya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap bersihnya aparatur negara. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2021. Mari kita sama-sama lawan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ferry. Masih tetap mendengarkan. Oke, Bung Ferry sudah tidak ada. Ya, closing statement-nya, Bung. Closing statement. Komitmen itu harus muncul dari kita. Artinya apa? Bahwa jangan kemudian kita keluar-keluar anti korupsi dan lain sebagainya, tapi kita adalah pendukung para koruptor. Kita minta juga pada mereka kan. Artinya bahwa tadi saya sampaikan terkait hukuman mati itu sudah ada pasalnya. Yang Asabri itu 22 triliun kan jelas merampok uang negara begitu banyak. Itu berapa tuh? Kalau kita bisa simpulkan kalau Ken Arok itu 7 turunan. Ini mungkin bisa 11 kali turunan. Jadi Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas la aidil setan wa la aidil iblis. Jadi jangan kemudian kita arahkan udah setan lah. Setan udah capek dituduh terus. Capek dia. Bolak-balik gara-gara godaan setan, gara-gara ini dan sebagainya. Ini kesalahannya adalah baik perkara yang ada di dunia ini ya karena memang ulah manusia itu sendiri. Saya berharap bahwa di hari anti korupsi ini mari dari diri kita tanamkan jiwa anti korupsi. Yang tentunya menjadi muncul sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Trump, bagaimana kemudian kita bisa menghargai masyarakat, public trust yang tadi disampaikan bahwa kepercayaan publik kembali tumbuh,
baik kepada para penegak hukum. Karena saya berharap bahwa ada yang mengontrol mereka dalam melakukan kinerja-kinerja penegakan hukum. Kalau tidak ada yang mengontrol, jadi kejadian Robin itu akan muncul lagi. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan institusi itu dipercaya oleh publik? Ya, tentunya ada hadiah khusus dari Pemuda Demokrat di malam ini, di mana dia mendeklarasikan podcastnya. Saya berharap podcast ini terus didukung. Dan jangan lupa, pemerintah ini kadang lupa pada kepemudaan, pada potensi pemuda, dilupakan itu semua. Itu Bung Bahar. Saya berharap pemerintah juga kembali memberi semangat kepada pemuda sehingga dia punya tumbuh jiwa yang luar biasa, tidak lagi menjadi pemuda yang kemudian hanya tunggu-tunggu momentum, tunggu-tunggu musda, tunggu-tunggu kongres dan lain sebagainya. Kayaknya kalau momentumnya itu saja, jangan lagi momentum itu hanya 2 kali dalam setahun. Nah, kritik yang konstruktif itulah yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat menuju Indonesia yang damai dan tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bung dan Mbak sekalian, atas kesediaan waktu hampir 2 jam. Kita mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat dan tibalah kita di penghujung acara kita. Sebagai kesimpulan, saya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Indra, dan karena ini kita bicara budaya, adat, maka saya coba menyimpulkan secara adat. Bung Indra, di kampung saya itu punya hukum adat, namanya hukum adat Larvul Ngabal. Kalau diartikan bahasa Indonesia, hukum adat tombak merah dari Bali. Peradaban kami dipengaruhi hampir 90% oleh Bali. Nah, di dalam pasal 7 hukum adat itu dia mengatakan begini. Ini karena bahasa daerah, jadi saya pakai agak terbata-bata untuk membacanya. Di dalam pasal 7 hukum adat itu dia mengatakannya begini, sama tadi tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh Indra, tapi ini versi dari Timur. Hirani for itni, it did for it did. Dia punya untuk dia dan kita punya untuk kita. Kalau kita sudah bicara pada konteks itu, maka kita menjaga batas antara pemilik dan bukan pemilik. Mungkin saja sebagai bentuk apresiasi di hari anti korupsi kita, hari anti korupsi sedunia. Terima kasih sebagai tuan rumah saya mengucapkan kepada narasumber Mbak Soraya, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Bung Indra, Ketua DPD KNPI Klungkung, Provinsi Bali, Bung Taib Demara, Sekjen DPN Masyarakat Pertama Indonesia, dan Bung Ferry Ahmad, Ketua Umum Gerakan Pemuda Nusantara. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Dan kami izin, ini podcast ini akan kami tampilkan di YouTube, dan yang kedua kami akan teruskan kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi pemikiran kita di saat yang lain lengah dan tidak berpikir lagi tentang nasib bangsa dan negara kita. Untuk itu, sekali lagi atas perhatian dan atensi 2 jam lebih bersama kami di podcast Demarahen, saya ucapkan terima kasih, dan sebagai bentuk penghargaan nanti kita kirim sertifikat sebagai bentuk penghargaan dari situ. Dan sekali lagi, untuk selanjutnya acara-acara berikutnya kami mohon kesediaan dalam diskusi tema-tema yang tentu lebih menarik untuk berkontribusi bagi bangsa, sebagaimana tagline kami, sinergi bersama untuk Indonesia maju. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Merdeka. Terima kasih, Bung Bahar. Saya izin dulu ya. Bung, Terima kasih. Sama-sama, live. Bung Taib juga, Mbak Salam kenal Soraya semua ya. dan teman-teman Kelungkungan. Ada agenda. Mohon maaf. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih.
rakyat seluruhnya, bersama bangsa sedunia, lenyapkan penjajahan untuk merdeka dan bahagia negara rakyat bangsa. Inilah cita-cita sosial nasional demokrasi di bawah panji pemuda demokrat Indonesia, membina negara jaya, membangun dunia raya. Majulah serentak bersama rakyat sengsara, bersama kawan semua, lenyapkan penindasan untuk merdeka dan bahagia segenap rakyat jelata. Inilah cita-cita sosial nasional demokrasi di bawah panji pemuda demokrat Indonesia, membina negara jaya, membangun